Pembunuhan sadis wanita muda di Bengkulu, keluarga emosi, bukan manusia ini pelakunya. Pembunuhan sadis wanita muda di Bengkulu masih menyisakan tanda tanya besar terkait siapa sosok pelakunya. Sebab sampai saat ini sosok pelaku masih misteri meskipun diprediksi sebagai orang dekat. Sedangkan jenazah Resmarta, 22, wanita muda korban pembunuhan di Rejang Lebong, Bengkulu tersebut telah dikebumikan. Meski begitu kepergian Resmarta untuk selamanya masih membuat keluarganya belum bisa menerima kenyataan. Sebab kematian Resmarta menyisakan amarah, terutama dari orang tua korban. Di hadapan awak media, mereka menuntut pelaku dihukum mati, tanpa ampun. Duka mendalam dan amarah masih menyelimuti keluarga dan warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Wanita muda yang baru saja menamatkan kuliah ini ditemukan tewas secara mengenaskan di rumahnya pada Selasa siang, 10 Juni 2025. Padahal, Reta tengah mengikuti proses seleksi BUMN di PT Kereta Api Indonesia dan hanya tinggal menunggu tahap wawancara. Jasad Reta ditemukan dalam kondisi tragis, penuh dengan puluhan luka tusuk di tubuhnya. Peristiwa keji ini mengguncang warga sekitar, terutama keluarga korban yang tak menyangka menjadi korban pembunuhan brutal. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," teriak Eli, 48, ibu korban, saat ditemui di rumah duka. Rasa sakit hati keluarga semakin dalam saat memandikan jenazah Reta. Saat itu, mereka melihat banyak luka tusuk di tubuh anaknya. Menurut hitungan keluarga, terdapat sekitar 13 luka tusuk di berbagai bagian tubuh. Sementara hasil visum pihak kepolisian menyebutkan jumlah luka tusuk lebih dari 20. "Hitungan kami ada 13 luka tusuk, ini sudah gak normal pelakunya," ujar sang ayah, Munggil, 52. Munggil juga tak kuasa menahan kesedihan. Ia berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. "Kami minta pelakunya bisa ditangkap. Kemudian dihukum dengan berat. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam," harapnya. Hingga saat ini, keluarga mengaku tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap siapa pelakunya. Mereka juga menegaskan bahwa semasa hidup, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup tetapi terbuka kepada keluarga. Reta juga diketahui tidak pernah terlibat dalam masalah atau konflik apapun. Selama ini dia selalu cerita kalau ada apa-apa. Tapi kami tidak tahu kalau dia ada masalah atau tidak. Tidak ada firasat apa-apa juga, ungkap kedua orang tuanya dengan sedih. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Kesaksian sahabat. Nabilah dan Aisyah, sahabat Resmarta, 23, menceritakan detik-detik mencekam sebelum perempuan muda itu ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Resmarta, atau biasa disapa Reta, merupakan warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Namun, siang itu ia ditemukan tidak bernyawa di dalam rumah, dengan luka di sekujur tubuh. Dugaan kuat, Reta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Kronologi peristiwa ini bermula saat Alwin, teman semasa kuliah korban, menghubungi Nabilah dan Aisyah. Saat itu, Alwin sedang mengobrol dengan Reta melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko?" Tak lama setelah itu,
Terdengar suara keributan dan permintaan tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban. Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa.